فبأي آلاء ربكما تكذبان إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Qatadah Ibn Rib'i Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra alaihi bi janazah. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dilewati oleh rombongan yang mengiringi jenazah. Kemudian Nabi berkata, mustarihun wa mustarahun minhu. Ada yang beristirahat dan ada orang yang manusia beristirahat darinya. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, manil mustarihu wal mustarahu minhu? Siapakah yang beristirahat dan orang yang manusia beristirahat darinya? Kemudian Nabi SAW menjelaskan, al-abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya wa adaha ila rahmatillah. Sungguhnya seorang hamba yang beriman, dia beristirahat dari kesusahan dunia dan gangguannya menuju kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wal abdul fajir yastarihu minhul ibadu wal biladu wasyajaru wad dawab. Adapun seorang hamba yang fajir, maka akan beristirahat darinya segenap hamba, negeri-negeri, pepohonan, dan hewan-hewan. Kaum muslimin, jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hadits yang mulia ini menyingkap kepada kita beberapa hakikat. Dari hakikat kehidupan dunia dan makna yang harus selalu kita renungi, berada di dalam sanubari kita, menjadi perhitungan segala ucapan dan amalan kita di kehidupan dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kebiasaan beliau selalu mengingatkan dari kejadian-kejadian yang terjadi di tengah manusia dengan hal yang membawa seorang hamba mengingat akan kehidupannya yang sejati, kehidupannya yang hakiki, yaitu kehidupan negeri akhirat. Karena itulah kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ke bulan purnama. Nabi terangkan bahwa orang-orang yang beriman akan melihat kepada wajah Allah seperti mereka melihat bulan purnama terang, tidak terhalangi oleh sesuatu apapun. Kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kejadian-kejadian di tengah para sahabatnya dan beliau ingatkan dari hal tersebut perkara-perkara berharga. Itulah hari-hari kehidupan. Harus ada renungan
harus ada perhitungan. Yuqallibullahu al-laila wan-nahar, inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Allah membolak-balikkan siang dan malam. Sesungguhnya di dalam hal tersebut terdapat pelajaran-pelajaran bagi orang yang memiliki hati. Kemudian di dalam hadis ini terdapat sebuah hakikat yang sangat besar yang harus dipahami, bahwa dunia ini adalah tempat persinggahan sementara, bukan tempat seorang itu kekal abadi di dalamnya. Jangan berpikir akan sebuah kedudukan, akan suatu harta, akan seorang istri, keluarga, apapun dari kehidupan dunia, maka semuanya pasti akan berpisah dengan kita. Wahbib man syi'ta fa innaka mufariqu. Kata Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, silakan kamu cintai siapa yang kamu sukai, karena engkau akan berpisah dengannya. Maka itulah kehidupan dunia. Ketentuan ajal adalah kepastian. Likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat ada ajalnya. Apabila telah datang ajalnya, maka tidak bisa dikedepankan walaupun sesaat, dan tidak bisa pula diakhirkan. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffuna wujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian, dan sesungguhnya kalian hanya disempurnakan disempurnakan pahalanya sesuai dengan amalan-amalannya. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam sorga, maka sungguh dia telah beruntung. Sesungguhnya kehidupan dunia itu tiada lain kecuali perhiatan yang menipu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah." Dimanapun kalian berada, sesungguhnya kalian akan didatangi oleh kematian, walaupun kalian berada di benteng yang sangat kokoh. Tidak ada yang bisa luput dari kematian ini. Tidak seorang nabi pun yang luput darinya. Wa ma ja'alna libasharin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun. Kami tidak pernah menjadikan kekekalan untuk seorang manusia pun sebelum engkau Nabi Muhammad. Kalau engkau mati, apakah mereka akan kekal? Dan Allah berfirman kepada nabinya, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sungguhnya engkau Nabi Muhammad akan meninggal, dan mereka semuanya akan meninggal. Dan itu adalah hakikat yang harus selalu diingat, bahwa dunia ini adalah tempat sementara. Kita berpijak di atasnya untuk menuju kepada sebuah kepastian. Di sanalah ditentukan dua hal. Dan ini hakikat yang kedua di dalam hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa manusia ketika meninggalkan dunia ini ada dua golongan. Golongan yang pertama adalah mustarih, orang yang beristirahat. Dan golongan yang kedua adalah mustarahun minhu. Bukan dia yang beristirahat, justru orang-orang yang dia tinggalkan, makhluk yang dia tinggalkan, beristirahat darinya. Beristirahat dari kejelekannya, beristirahat dari keburukannya. Maka ini dua golongan dari manusia. Sebagaimana di akhirat itu ada dua golongan, fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Satu golongan berada di dalam sorga dan satu golongan berada di dalam neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, faminhum syaqiyyun wa minhum sa'id. Di antara mereka ada yang merugi dan di antara mereka ada yang beruntung. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Sesungguhnya dialah Allah yang membuat tertawa dan dialah Allah yang membuat menangis. Liman syaa minkum ay yataqaddam aw yata'akhkhar. Dan di kehidupan dunia itu seorang mengambil sesuatu mungkin untuk langkahnya ke depan kepada Allah dan hari akhirat, atau sesuatu yang membuat dia mundur ke belakang. Kullun nasi yagdu fabai'un nafsahu famu'tikuha aw mubikuha. Setiap manusia berusaha, dengan usahanya dia bertransaksi di kehidupan dunia ini.
ada yang membebaskan dirinya dari api neraka, dan ada yang justru menjatuhkan dirinya ke dalam api neraka. Ini semakna dengan pembagian Nabi SAW di dalam hadits ini, bahwa manusia terbagi dua. Ada yang mustarih, dia beristirahat. Dan yang kedua, ada yang mustarahun minhu, orang-orang, manusia, makhluk, hewan-hewan, semuanya beristirahat dari keburukannya. Di golongan yang pertama, ini golongan orang yang beriman, al-abdul mu'min, seorang hamba yang beriman. Seorang hamba yang beriman, karena dunia ini bagi seorang mukmin dikatakan oleh Nabi SAW di hadits riwayat Muslim, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjaranya seorang mukmin dan sorga bagi orang yang kafir. Karena di kehidupan dunia ini, seorang mukmin diikat dengan ikatan-ikatan, diikat dengan aturan-aturan. Ada kewajiban-kewajiban yang dia lakukan di dalam kesehariannya, terikat dengannya. Ketika kewajiban itu datang, dia harus memutus tidurnya. Ketika kewajiban itu datang, walaupun di kondisi dingin, di kondisi panas, dia melakukan dari kewajiban-kewajiban tersebut. Ada hal-hal yang diharamkan, yang harus dia jauhi. Ada dari perkara-perkara syahwat yang jiwanya berselera ingin melakukannya, dia menahannya. Dan di dalam hal tersebut terdapat perjuangan, terdapat hal yang membebani jiwa. Tapi itulah kehidupan seorang mukmin. Memang dunia ini adalah penjara baginya. Penjara baginya untuk membuat dia beristirahat di hari kiamat. Karena itu kata sebagian dari as-salaf, ketika ditanyakan kepadanya bagaimana, dan dia terlihat betul-betul bersusah payah di dalam beribadah dan membebani dirinya, kenapa engkau bebani dirimu dengan hal yang seperti itu? Kata beliau, saya menghendaki peristirahatan untuk jiwaku ini di hari kiamat. Maka hakikat dari amalan yang dilakukan oleh seorang hamba itu adalah untuk peristirahatannya. Sebagaimana seorang penuntut ilmu, dia duduk untuk belajar. Dia menanggung dari kesusahan di dalam belajar tersebut, bahkan bertahun-tahun hingga akhir hayatnya, untuk suatu yang sangat besar dia harapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka makna ini adalah makna yang sangat agung yang harusnya diingat. Dan seorang mukmin dia keluar dari nasabid dunia, dari keletihan dunia, wa'adaha, dan gangguannya. Karena dunia itu banyak gangguan di dalamnya. Kesenangannya kadang merupakan kesedihan, kenikmatannya kadang merupakan siksaan, kelapangannya kadang kesempitan terhadap jiwa. Dan itulah dunia. Kenikmatan di dunia ini, sorga yang ada di dunia, itu hanya terkait dengan ibadah, terkait dengan keimanan dan ketakwaan, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Itu kenikmatan sorga seorang mukmin di dunia yang mengantarnya kepada sorga akhirat. Sebagaimana di dalam hadits ini dikatakan bahwa seorang mukmin beristirahat dari nasabid dunya wa adaha ila rahmatillah, menuju kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini puncak yang ingin dicapai di dalam kehidupan, menuju kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk hal itulah seorang hamba bersegera, bersungguh-sungguh, dia berlari kepada Allah, mencari rahmat Allah di dalam mentauhidkannya, di dalam meninggalkan kesyirikan, di dalam menunaikan kewajiban-kewajiban rukun-rukun Islam, meninggalkan dosa-dosa besar maupun dosa-dosa kecil. Bahkan kadang dia meninggalkan hal-hal yang makruh untuk lebih mendekatkan dirinya kepada hal-hal yang disunnahkan, menuju kepada hal yang mendekatkannya, lebih mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala setelah menunaikan kewajiban-kewajibannya. Dan ini jenjang-jenjang penghambaan di dalam kehidupan. Adapun seorang fajir, ketika dia meninggal, semuanya beristirahat darinya. Hamba-hamba beristirahat dari keburukannya, karena dia hidup tidak mengganggu orang pun dengan lisan dan tangannya. Kefajirannya itu bisa mendatangkan musibah dan malapetaka, bisa mendatangkan bahaya bagi orang lain. Demikian pula negeri-negeri yang dia berada di dalamnya, bumi yang dia pijak, langit yang menuduhkannya, langit yang meneduhinya, tidak beristirahat dengan orang-orang yang seperti ini. Karena itu ketika Fir'aun dan bala tentaranya dibinasakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama bakat alaihimus sama'u wal ard." Langit dan bumi tidak pernah menangisi mereka, justru bergembira dengan kebinasaan
orang-orang yang seperti itu, beristirahat darinya, dan seluruh yang dilakukan di atas muka bumi ini akan dipersaksikan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha." Pada hari kiamat, bumi itu akan bercerita tentang berita-berita yang dia lakukan yang dilakukan di atasnya. Dan kadang seorang melakukan amalan-amalan, bukan cuma manusia, negeri yang dia pijak terganggu, hewan-hewan juga terganggu, pepohonan juga terganggu. Dengan perbuatannya terjadi kerusakan di sana sini. Dan itulah pengaruh dari dosa-dosa, pengaruh dari kejahilan, pengaruh dari mengikuti syahwat dan hawa nafsu, pengaruh dari mengikuti jalan syaitan, pengaruh dari mengikuti jalan kaum munafikin, orang-orang kafir yang merusak. Akhirnya terjadilah kerusakan di sana sini, dan seorang yang fajir ketika dia keluar dari dunia ini, semuanya akan beristirahat darinya. Maka ini hadits yang sangat agung, perlu untuk direnungi. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد. Kaum muslimin Jumat-Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dua golongan, mustarihun wa mustarahun minhu. Ada yang beristirahat penuh dengan kenikmatan, keluar dengan kebahagiaan, ketentraman, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mustarihun minhu, keluar dengan kesengsaraan, dengan kepedihan, tetapi makhluk-makhluk beristirahat dari keburukannya. Negeri-negeri bergembira dengan kepergiannya. Pepohonan dan hewan-hewan bersemai dengan hilangnya sumber kerusakan ini. Dua golongan, lihatlah di mana dirimu dari dua golongan ini. Dan itu renungan yang harusnya selalu kita perhatikan, karena setiap hamba di dalam hidupnya perbuatannya adalah transaksi, dan transaksinya mungkin dia masuk ke dalam golongan orang yang beristirahat, dan mungkin dia masuk ke dalam golongan orang beristirahat dari keburukannya. Karena itulah selalu diposisikan diri ini pada hal yang paling baik, dan selalu diingat dari kehidupan ini ada mana-mana yang harus kita jalani. Ada saat-saat yang memang hendaknya kita selalu bersambung kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada hari akhirat. Selalu mengingat apa makna yang harusnya kita persiapkan, bekal yang harusnya kita bawa menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma i'lamu rahimakumullah, innallaha amarakum bi amrin bada bihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsi faqala jalla min qail innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika wa rasulika Muhammad وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وأن معكم بفضلك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب ومجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا وارزقهم بطانة صالحة تعينهم على طاعتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وبلادنا بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحري واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والبغي والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزيدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.